Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Saya yakin dan percaya perlindungan Tuhan masih menjadi bagian kita hingga saat ini. Puji nama Tuhan kalau hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama kepada Dia walaupun masih dalam bentuk online. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Saya mengajak kepada kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebagai ayat panggilan beribadah kita saat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jika jemaat Tuhan sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Salam saudara sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mulai ibadah hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Dan Tuhan beri kami kesempatan untuk berbakti. Kami serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri akan menolong kami di dalam seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi kesulitan dan tantangan di dalam kehidupan kita, yakinlah dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita patut bersukacita bahwa kasih Tuhan selalu ada dan tak pernah terduga di dalam kehidupan kita. Dari bintang sehingga
Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Jansen Yoko. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut firman Tuhan. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita, agar kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga,
Kami siap untuk belajar dari sabda-Mu. Kami tidak mengerti firman ini dengan kesanggupan kami, tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kami memahami kebenaran ini, agar kebenaran ini menuntun perjalanan hidup kami kepada kekekalan kehidupan. Kami mengundang Roh Tuhan untuk menolong kami dan memberikan kami pengertian yang jelas. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar sedikit tentang karya Roh Kudus. Kita mengetahui bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar sedikit mengenai karya Roh Kudus. Saya baca beberapa ayat dari Yohanes pasal yang ke-14. Ada dua ayat 16 dan ayat 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, kata firman Tuhan, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat-ayat ini sangat jelas mengenai peran atau karya Roh Kudus. Bagian terakhir mengatakan, sebab Dia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Jadi Allah Bapa, Allah yang menguasai alam semesta ini, mengurus alam semesta, Allah Kristus, Yesus, yaitu Dia yang datang untuk mati dan menyelamatkan kita, Allah Roh Kudus, Allah yang tinggal di dalam hati kita. Ayat-ayat ini jelas sekali menjelaskan bahwa dalam pembacaan awal dia katakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia. Apa karya dari Roh Kudus? Apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita manusia? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Hal pertama adalah Yohanes 16 ayat yang ke-8 mengatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada tiga hal. Kalau Dia datang, dikatakan Dia akan memberikan keinsyafan kepada dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu tiga karya yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tiga aspek ini penting untuk kita sadari, yaitu kesadaran akan dosa, kesadaran akan kebenaran, dan kesadaran akan akhir hidup, yaitu penghakiman. Dan ini bukan hanya disadari dalam ayat ini, dikatakan Dia akan menginsyafkan, memberi keinsyafan. Karena itu kita perlu memperhatikan sehubungan dengan keinsyafan oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh sama sekali, Alkitab melarang untuk kita menghujat roh. Karena menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni baik di dunia maupun di akhirat. Karena menghujat itu dengan sengaja
kita menyangkal kerja dan kuasa Roh Kudus. Tidak akan diampuni. Hal yang kedua atau karya yang kedua dari Roh Kudus. Saya baca Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Kata-kata Yesus. Penghibur. Roh Kudus disebut dengan penolong dan penghibur. Jadi hal yang kedua adalah kalau dia datang, dia akan mengajarkan kita segala sesuatu yang sudah Tuhan katakan. Dan mengingatkan. Jadi itu 2 poin yang dilakukan oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yesus selama dia hidup akan diajarkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dan bukan hanya tetapi juga diingatkan. Artinya tatkala kita menguasai atau membaca firman Allah dan kita simpan kebenaran itu dalam hati kita, pada saat kita menghadapi tantangan dan kebenaran itu berhubungan dengan tantangan itu, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Itu peran Roh Kudus. Yang kedua, itu yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat yang ke-26. Hal yang ketiga, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan ayat itu. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia akan mengatakan kepada setiap pribadi bahwa dia bukanlah milik dirinya. Milik siapa? Kita milik Allah. Kamu sendiri, bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 19 dan ayat 20. Jadi Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita ini bukan milik diri kita sendiri. Ini satu kehormatan yang luar biasa bahwa Roh Kudus menjadi milik kita, dan dia katakan bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Allah. Kita milik Tuhan. Roh Kudus jadikan kita milik Tuhan. Dengan kata lain bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Dalam beberapa pengajaran lain, Rasul Paulus mengatakan kamu adalah bait Allah. Karena itu jangan merusak tubuhmu, sebab itu adalah bait Allah. Jadi dengan banyak cara, obat-obat terlarang dan sebagainya, mengonsumsi itu merusak bait Allah, tubuh kita. Hal yang keempat, karya Roh Kudus yang keempat. Firman Allah mengatakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1, 13 dan 14. Singkatnya, ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita
dalam ayat ini memeteraikan kita menjadi bahagian dari juru selamat kita sampai kepada kehidupan kita di kekekalan. Jadi dia lakukan penebusan menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1:13 dan 14. Diri kita sudah disahkan, atau dalam istilah ini dikatakan dimeteraikan untuk menjadi kemuliaan Allah, bagian dari kemuliaan Allah. Nah, hal ini luar biasa. Hal yang kelima, Yohanes 16 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kalau ia datang artinya Roh Kudus. Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tak percaya padaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, kata-kata Yesus. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini telah dihukum. Dan karya yang keenam, saya baca firman Tuhan dari 2 Korintus 1:21-22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 dan ayat 22. Dalam ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk menghadap Tuhan. Jaminan bagi kita. Ayat lain dalam Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan kewargaan kita di sorga. Jadi kita hanya numpang saja di dunia ini. Dan jaminan kita untuk masuk dalam kerajaan sorga adalah keselamatan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Hal yang ketujuh, karya yang ketujuh dari Roh Kudus. Peran Roh Kudus yang terakhir adalah dia menolong kita di dalam doa. Saya kira 1-2 kali pernah saya singgung di dalam khotbah bagaimana Roh Kudus berdoa untuk kita dan bersama-sama dengan kita di dalam Roma pasal yang ke-8 mulai pada ayatnya yang ke-26. Mungkin saya baca ayat itu buat kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada waktu kita berdoa, dikatakan dalam ayat ini, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh Kudus di dalam kita, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia menjelaskan kepada Bapa di sorga apa maksud permohonan kita. Apa yang kita maksud. Karena dalam ayat ini dikatakan, karena kamu tidak tahu bagaimana seharusnya kamu berdoa. Saya senang terjemahan lama untuk ayat ini. Dikatakan bahwa Roh Kudus berdoa dengan bahasa dan dengan keluh kesah yang tidak kamu mengerti. Bahasa Melayu yang lama ditulis untuk Alkitab terjemahan 1912 mengatakan bahwa dia berdoa dengan ratap
tangis. Jadi Roh Kudus berdoa untuk kita. Banyak kali kita tidak tahu, sebenarnya bukan kita tidak tahu, kita tidak pernah secara tulus dan jujur berdoa kepada Tuhan. Kita bisa menggunakan istilah lain, padahal yang kita maksud sebenarnya tidak kita sampaikan secara jujur. Tetapi Roh Kudus mengatakan kepada Bapanya, yang dia maksud adalah ini. Coba kita lihat ayat 27 dari ayat ini. Ayat 27 dari Roma 8 tadi mengatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus menjelaskan kepada Bapa di sorga apa yang kita maksud dengan seluruh permohonan itu. Nah, oleh sebab itu, akhirilah setiap doa saudara. Jangan pernah mengatakan bahwa Tuhan minta maaf kalau ada permohonan lain kami lupa. Katakanlah begini, Tuhan, mungkin ada hal lain yang kami lupa, tetapi kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Engkau sudah berdoa kepada Bapa di sorga dengan keluh kesah dan dengan ratap tangis yang kami tidak mengerti. Kiranya pelajaran ini menolong kita untuk memahami beberapa karya dari Roh Kudus. Beberapa hal lain kita belum pelajari hari ini, tetapi satu waktu kita akan pelajari bahwa Roh Kudus tidak boleh dihujat. Jangan pernah menghujat Roh Kudus. Jangan pernah melihat satu peristiwa kesembuhan dan katakan, oh tidak, itu kuasa setan. Jangan pernah. Katakanlah bahwa Tuhan bekerja. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena sudah belajar sedikit dari karya Roh Kudus. Kami serahkan kebenaran ini dalam tangan Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan Engkau sendiri memberikan pemahaman yang jelas, bahkan memeteraikan kebenaran ini di dalam hati kami masing-masing, agar hidup kami bersandar kepada kuat kuasa Roh Kudus yang menjaga kami dari waktu ke waktu, yang menjadi milik kami, karena firman-Mu berkata, Dia akan datang dan tinggal di dalam kamu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, mari kita akhiri ibadah kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami naikkan syukur. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah. Dan kami memuji, membesarkan nama Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mohon pertolongan Tuhan, menjaga kami dalam kehidupan kami, menyerahkan
minggu yang ada di hadapan kami, hari-hari yang akan kami hadapi dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam rutinitas. Engkau beri kenyamanan dan keamanan. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan pulang. Berkati kami ya Bapa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan, pengasihan Bapa Sorgawi, anugerah di dalam putranya Kristus Yesus, pertolongan Roh Kudus akan menjaga, memelihara, melindungi saudara, mulai dari saat ini, turun-temurun, sampai Maranatha. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Biarlah firman yang sudah disampaikan bisa menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Saya juga mengajak jemaat untuk tetap mengambil bagian dalam persembahan rutin jemaat yang bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu jemaat sekalian. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita terlebih dahulu. Saya, Nancy Surya Negara, undur diri. Sampai ketemu lagi di ibadah-ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.